Tolong 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani. Dia telah menderita penderitaan jasmani sampai mencucurkan darah. Ia telah menderita penderitaan jasmani yang ada darah. Dia mencucurkan darah itu. Terus kamu pun harus juga mempersenjatai itu dirimu. Senjata kita. Kalau kita lihat Yesus, kita mengerti Yesus sudah mati dan dengan darahnya dia mencucurkan darah. Itu harus kita gunakan menjadi senjata yang berkemenangan. Kamu harus mempersenjatai dirimu dengan perkara itu. Dengan pikiran yang demikian. Iya, dengan pikiran yang demikian. Jangan disesatkan, tapi dengan pikiran yang demikian. Terus karena barang siapa telah menderita penderitaan badani. Ya, di sementara kita dalam tubuh ini menderita karena penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Ini harusnya demikian. Ia berhenti berbuat dosa. Kalau kita disengsarakan, kalau kita dihinakan, kalau kita diapakan saja, oleh karena menerima Yesus yang sudah mati bagi kita. Ini senjata kita yang jangan dilepaskan. Banyak kali kita mau lepaskan senjata ini, kemudian pakai senjata yang lain untuk katanya menang. Nggak menang. Setan ini dikalahkan oleh darah Yesus. Kalau saja pikiran kita bisa tertuju kepada korban ini, kepada Yesus yang tersalib, itu senjata yang membuat kita menjadi satu kehidupan, memiliki kehidupan dengan jubah putih yang sudah dibasuh dengan darah. Baca ayat 2, ayat yang kedua. Supaya waktu yang sisa, sesudah itu, supaya waktu yang sisa ini, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Jangan lagi kita gunakan menurut keinginan manusia. Daging itu, manusia itu daging. Terus tetapi menurut kehendak Allah. Menurut kehendak Allah. Terus sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan. Banyak waktu, sudah begitu panjang waktu kita sudah gunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal. Melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Terus kamu telah hidup dalam rupa-rupa hawa nafsu. Rupa-rupa hawa nafsu ini noda-noda dalam pakaian kehidupan kita. Keinginan, kemabukan, pesta pora, perjamuan minum, dan penyembahan berhala yang terus. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan begitu diri. Kita terima darah Yesus, mereka heran mengapa kamu keluar dari lingkungan kita, dari lingkungan yang kotor, dari lingkungan yang berkubang dengan dosa. Mereka heran bahwa kamu tidak berkubang lagi. Ulangi. Sebab itu mereka heran bahwa kamu tidak turut mencemplungkan diri bersama-sama dengan mereka di dalam kubangan mereka berkubang, kamu kok tidak berkubang lagi. Terus dan mereka memfitnah kamu. Terus tetapi mereka harus memberi pertanggungan jawab kepada dia yang telah siap sedia menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Iya, terima kasih. Mereka harus bertanggung jawab. Sebab itu dengan dasar kemenangan ini, kalau kita ikut Tuhan dengan dasar kemenangan, tidak ada satu rintangan yang bisa melawan kita. Tidak ada. Sebab senjata kita adalah darah Yesus memutihkan pakaian kita. Kita yang tadinya tidak dikasihi, tapi sekarang telah menjadi yang dikasihi. 1 Petrus pasal 2. 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua. Mulai dari sebetulnya pasal 1 bagian terakhir, tapi saudara baca di rumah itu ayat 23 sampai 25, saudara baca di rumah. Kita baca 1 Petrus 2 ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Iya, ini dosa. Ayat yang kelima, 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Ya, mempersembahkan persembahan rohani ini pekerjaan imam-imam. Mempersembahkan persembahan rohani, menyanyi, nyanyian itu diterima oleh Tuhan.
berkorban uang, harta benda, apa saja, tenaga, itu korban diterima oleh Tuhan. Sebab kita mempersembahkan persembahan rohani. Kita menjadi imam-imam yang mempersembahkan persembahan rohani yang berkenan kepada Allah. Ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Iya, kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Iya, imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Iya, ini perkataan yang pernah disebut oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Terus? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan yang besar itu apa? Terus? Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ini perbuatan Allah yang besar. Sebenarnya terbesar. Bukan hanya menebus Israel. Kalau hanya menebus Israel itu perbuatan besar. Tetapi menebus manusia berdosa, bangsa kafir yang berdosa, yang tinggal di dalam kegelapan, ini perbuatan yang terbesar. Perbuatan besar, yang besar lagi. Bagaimana orang berdosa itu bisa dipanggil oleh Tuhan? Ini namanya kemurahan. Ini namanya kemurahan. Ini yang nanti menyempurnakan gereja Tuhan, tubuh Kristus. Dasarnya kasih Allah itu pada Israel. Tapi segala suku, bangsa dan bahasa, ini kemurahan. Ini harus merupakan pakaian kita. Pakaian dalam ibadah, pakaian dalam rumah tangga, dalam mencari nafkah, dalam segala sesuatu. Kalau kita dasarkan semua itu atas dasar kemurahan, dosa tidak bisa melekat pada pakaian itu. Dosa tidak bisa melekat pada pakaian itu. Sebab darah Yesus sudah lebih dahulu menyucikannya. Coba saudara duduk di sini. Kalau saudara merasa, oh ini saya berjasa, saya datang kepada Tuhan dalam gereja, saya berjasa, saya berguna kepada Tuhan. Saudara bisa berbuat ulah yang menghasilkan dosa. Tapi kalau saudara datang di sini, oh saya bisa datang ke gereja ini kemurahan Tuhan. Dosa itu tidak ada tempat dalam tubuhmu, tidak bisa berdosa. Karena kemurahan. Apalagi waktu firman Allah, oh Tuhan, untuk mendengar firman Allah, kemurahan. Apalagi sesudah mendengar, mengerti, oh ini kemurahan Tuhan. Apalagi sesudah mengerti, beriman dan melakukannya, dan kita lakukan semua itu hanya oleh kemurahan. Dosa tidak ada tempat, sebab daging tidak bisa bersuara. Kalau kita bekerja, kita menjadi imam-imam dengan dasar kemurahan itu, dosa tidak ada tempat, sebab daging tidak bisa bersuara. Mau apa? Kita tuntut apa? Tuntut upah. Oh datang aja sudah kemurahan. Kita tidak datang apa? Tidak datang juga. Tuhan tidak rugi kok. Enggak rugi kalau kita tidak datang. Tuhan enggak rugi. Tuhan bisa menciptakan dari batu-batu itu menjadi anak-anak Ibrahim. Tuhan tidak rugi kalau kita manusia kafir ini tidak mau jadi anak Allah. Tuhan gak rugi. Tuhan berkuasa untuk menciptakan batu-batu menjadi anak Ibrahim. Itu permulaan pengikutan kepada Tuhan. Kalau kita tidak mau jadi hamba Tuhan juga tidak rugi. Tidak rugi sama sekali. Kita tidak melayani Tuhan, Tuhan tidak rugi. Kita tidak mau berbuat apa-apa, Tuhan gak rugi apa-apa. Jangan kita coba-coba dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, dengan kekayaan kita untuk coba-coba menghalangi pekerjaan Tuhan. Kita akan menjadi orang yang dilindas oleh roda perkembangan pelajaran. Sebab Tuhan mampu melakukan apapun juga dengan kuasanya tanpa manusia ini. Tapi kalau manusia ini, kita ini, terutama bangsa kafir ini, dilibatkan di situ, itu hanya karena kemurahan. Kalau itu ada, dosa tidak bisa hinggap dalam kita. Kesombongan nggak ada. Kita tidak bisa merasa kita berjasa. Tidak bisa. Kita tidak bisa merasa bahwa tanpa kita pekerjaan Allah tidak jalan. Tidak bisa. Sebab kalau kita tidak mau, Tuhan bisa angkat orang lain. Tuhan mampu. Kalau saya bersaksi sedikit, saudaraku, bukan untuk mengungkit-ungkit masa lalu. Tapi waktu saya mulai dengan
pelayanan di sini saya mengalami banyak rintangan-rintangan, bahkan sempat untuk menghalangi itu, untuk menggagalkan dari segala segi. Dan itu saya tahu, tapi tidak pernah keluar dari mulut saya. Kalau Tuhan angkat saya, Tuhan biar tolong. Coba untuk menghalangi begitu macam cara. Tapi Tuhan sungguh-sungguh oleh berkemurahan. Sebab kita sedang dalam perjalanan kemurahan. Waktu itu saya hanya merasa kemurahan Allah. Kalau saya masih saja bisa tampil, itu kemurahan Allah. Belum dengan waktu itu saya punya kesehatan terganggu berat, sangat berat. Sampai saya pikir-pikir waktu itu kok saya masih bisa tampil di muka sidang jemaat dalam keadaan buruk, sangat buruk. Saya sendiri jijik melihat keadaan saya sangat buruk. Tapi kok waktu itu jemaat kok masih mau dengar, masih mau lihat. Itu saya rasa itu semuanya kemurahan Allah. Kekuatan kesehatan kekuatan tubuh enggak ada. Saya dalam keadaan sakit cukup parah itu, saudaraku, saya istirahat di Tretes berapa hari. Kemudian satu waktu saya harus turun tugas sebab yang menggantikan saya mendadak minta pulang. Saya menangis dalam hati saya. Tapi saya harus datang melayani. Di perjalanan dari Tretes sampai di sini berapa kali saya berhenti di jalan, maafkan, untuk harus tumpah-tumpah di jalan. Kekuatan sedikit. Tapi waktu itu saya rasakan ini semua kemurahan. Dalam keadaan semacam itu, nomor satu, saya bisa tampil di jemaat, nomor satu. Nomor dua, jemaat kok masih mau mendengar saya. Kok gak jijik lihat keadaan saya. Waktu itu saya sudah ngeri, saya sendiri ngeri. Tapi Tuhan tolong. Rintangan itu begitu hebat. Tapi apa yang memberi kekuatan? Bahwa ini kemurahan. Dalam keadaan separah itu masih bisa. Itu bukan karena kekuatan, karena kemurahan. Itu sebabnya saya tidak berani menghakimi siapapun juga. Sebab hidup saya dalam kemurahan. Kalau saya harus dihakimi, saya sudah lama keluar, sudah lama dalam keadaan hancur. Tapi Tuhan berkemurahan. Nah, inilah dulu kamu yang coba ayat 10. Kita dipanggil dari gelap kepada terang. Dulu tidak dikasihinya, tapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Telah beroleh belas kasihan atau kemurahan. Kasihan, dan di sini belas kasihan. Ini ibah. Ini kemurahan. Kalau kita sekarang menjadi imam-imam dengan dasar hanya belas kasihan, kok kita bisa nyanyi bagi Tuhan? Kok kita bisa main musik bagi Tuhan? Kok kita bisa berkorban untuk pekerjaan Tuhan? Kok kita bisa mengikuti kebaktian? Kalau dasarnya kita ini mendapat kemurahan, nah inilah kemenangan. Menang atas setan. Setan tidak dapat ini. Coba saudara lihat. Dalam 1 Petrus pasal 4 tadi, mulai ayat yang ketiga, di mana kita keluar dari kubangan itu, orang-orang akan memfitnah kita. Tetapi orang-orang memfitnah itu akan mempertanggungjawabkan. Sekarang kita kembali pasal yang ke-20 tadi, Wahyu pasal 20. Ini waktunya begitu cepat. Wahyu pasal yang ke-20. Kita baca ayat 11 dan selanjutnya. Ini hukuman atas pemfitnah yang disebut 1 Petrus 4 mulai ayat 3 sampai ayat berapa tadi itu, ya. Orang-orang yang memfitnah kita, kok tidak turut berbuat dosa seperti mereka, tidak turut berkubang, mereka akan mempertanggungjawabkan. Mari kita lihat di sini, dipertanggungjawabkan. Sementara kita punya pakaian sudah dibasuh oleh darah. Kita berpakaian putih. Kita sudah dalam keadaan berpakaian putih berkilau-kilauan, masuk dalam pesta perkawinan anak domba Allah.
Saudara-saudaraku, itu kesempatan pertama. Dengan pakaian itu kita masuk dalam perjamuan malam pesta kawin anak domba Allah. Mari kita lihat orang-orang yang menentang kita, yang melawan kita, yang mensabot pelayanan, yang menyabot ibadah kita, yang menghalangi ibadah kita, menghalangi pengikutan kita kepada Tuhan. Mari kita lihat pakaiannya tidak dibasuh. Mari kita baca ayat 11. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang suatu besar, tahta putih yang besar, dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab. Dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Ya, jadi ada dua di hadapan tahta ini, ada dua kitab. Ada dua macam kitab. Yang pertama kitab-kitab. Kitab-kitab itu semua orang punya kitab sendiri. Semua orang punya kitab sendiri. Mari kita dengar apa yang dalam kitab. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka. Ini orang-orang mati akan bangkit dan dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Iya, dalam lembaran kitab. Ini kehidupan kita setiap hari, bagaikan kitab-kitab yang ditulisi. Tidak ada satu yang terlibat. Apa yang kita lakukan semuanya tertulis, tidak mungkin dilupakan. Dan itu nanti akan dibuka di hadapan tahta, di hadapan tahta putih, tahta pengadilan. Mengadili orang-orang ini yang tidak sempat membasuh jubahnya, yang tidak sempat membasuh jubah dengan darah anak domba. Mereka bukan hanya dihukumkan, tapi di sini diadili. Semua orang mati itu dibangkitkan. Setiap perbuatan itu ada tertulis dalam kitab. Sesungguhnya kita juga begitu tadinya. Sesungguhnya kita juga begitu. Kita ini punya kitab yang ditulis dengan segala dosa yang kita sudah lakukan. Tetapi waktu kita percaya kepada Yesus Kristus, dalam Wahyu pasal 7 tadi, pakaian kita merupakan lembaran hidup kita setiap hari. Begitu kita percaya Yesus, darah Yesus menghapuskan semua catatan dosa itu. Saudara percaya? Amin. Semua catatan dosa itu dihapuskan dan tidak ada lagi. Kemudian nama kita ditulis dalam kitab kehidupan. Sementara orang-orang yang lain ini tidak begitu. Dia punya pakaian penuh dengan tulisan-tulisan dosa, putih, dosa putih, merah, hitam dan sebagainya. Sudah begitu kacau, kotor pakaian itu, jijik pakaian itu, sudah kotor sekali. Semua kitab dibukakan dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. 13. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ya. Dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Jadi segala macam kematian itu tidak menghabisi perkara. Sesudah perkara ada kejadian, harus berhadapan dengan Tuhan di muka pengadilan. Tahta putih itu terus. Dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua. Ini penghukuman. Lautan api. Kematian yang kedua. Lautan mati. Ini neraka. Orang-orang yang tidak menang. Jadi kalau waktu kebangkitan pertama kita tidak menemukan seseorang, itu sudah tidak ada kesempatan. Masih ada tes terakhir. Ayat 15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Jadi kehidupan ini menjadi tes terakhir. Sekalipun dalam surat, dalam kitab itu sudah dibukakan, masih dites lagi. Lihat, oh lebih dari canggihnya komputer nanti ini. Nama-nama itu dibuka semua, lihat. Oh nggak ada namanya, tidak punya nama orang ini, berarti masuk neraka, dibuang ke dalam api neraka. Sekali lagi jangan main-main dengan neraka.
Jangan main-main dengan penghukuman Allah, saudara-saudara. Kita lebih dahulu harus menang atas setan itu. Dengan kuasa darahnya yang pernah menelanjangi Adam dan Hawa. Sekarang bukan hanya menelanjangi Adam dan Hawa, tetapi sekarang di akhir zaman ini mau menodai pakaian kehidupan kita. Pakaian nikah kita, pakaian ibadah kita, pakaian pelayanan kita, ini lembaran-lembaran hidup kita yang mau dinodai oleh setan. Ini perlu kita bawa kepada Tuhan untuk dibasuh dengan kuasa darahnya. Dengan senjata adalah bahwa Yesus telah menderita dan darah itu telah dipercikan bagi kita. Itu senjata untuk membuat kita berhenti dari berbuat dosa. Sudah terlalu lama kita hidup di luar Tuhan. Sudah terlalu lama kita melakukan perbuatan dosa. Sekarang waktu yang sisa ini kita akan gunakan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, menjadi imam-imam, menjadi raja-raja bagi kerajaan Allah. Kita yang dahulu tidak dikasihi, sekarang menjadi orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara-saudaraku, dan Tuhan memberikan kita pertolongan. Tuhan memberikan kita pertolongan. Kehidupan kita yang sisa ini, waktu ini yang kita jaga, ini noda yang terakhir yang harus dijaga, saudara. Waktu kita sudah dibenarkan, waktu kita sudah disucikan oleh darah itu, kita difitnah, kita melihat orang lain berdosa. Bagaimana pandangan kita? Kalau kita melihat orang lain berdosa, kita hakimi dia. Saudara-saudaraku, ini berbahaya sekali, sebab jangan-jangan kita tidak mendapat kesempatan lagi terima percikan untuk menghapus dosa yang namanya kebenaran sendiri. Setelah dibenarkan merasa benar sendiri. Ini dosa yang banyak kali nggak disadari. Kalau mencuri disadari, tapi dosa benar sendiri itu nggak dirasakan. Terutama bagi orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan lewat pengampunan, lalu merasa benar sendiri. Orang lain salah, orang lain najis. Begitu lihat orang salah, orang berbuat dosa, langsung dia hakimi. Padahal penghakiman haknya Tuhan. Bagaimana nama kita tertulis dalam kerajaan surga. Dalam pelayanan kita ini, saudara. Dalam pelayanan kita ini, langkah pertama memang kita mengalami bahwa darah Kristus melepaskan kita dari segala noda dan dosa untuk hidup dalam kemurahan Allah. Ini harus dipegang. Ini kemenangan kita, sehingga setan itu tidak bisa membawa kita ke dalam. Bahwa kita berbuat, bahwa kita melayani, bahwa kita bisa mendapat kesempatan. Segala sesuatu itu hanya oleh karena kemurahan Allah. Bukan karena kita kuat, bukan karena kita mau, bukan. Tapi hanya oleh kemurahan Allah. Ini darah pertama. Ini pertama kali disebut darah itu menyucikan kita. Kemenangan yang harus kita lanjutkan. Saudara-saudaraku, sampai nama kita ditulis. Saya teringat di dalam Injil Lukas. Coba kita. Ya, Injil Lukas pasal yang ke-10. Injil Lukas pasal yang ke-10. Kita lihat dalam pelayanan di mana kita dibasuh, disucikan oleh Tuhan. Jangan merasa benar sendiri. Orang lain semua salah lalu kita hakimi. Jangan kita merasa suci sendiri, lebih dari yang lain, sekalipun mungkin kita lebih suci. Tapi kalau kita sudah merasa suci lebih dari yang lain, ini berbahaya. Mari kita baca ayat 17. Ayat 17. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, ya, ini berhasil. Kembali dengan bergembira dan berhasil. Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Setan-setan kalah. Kita dibasuh oleh Tuhan dengan darahnya. Setan-setan kalah. Mulai, oh Tuhan, setan juga kalah. 18. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh,
sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Ya, jadi ini kita berada dalam kemenangan pertama. Kebenaran dan kesucian itu pakaian putih. Ini kebenaran pertama, kemenangan pertama. Mendapat pakaian putih kebenaran dan kesucian. Dalam Wahyu 19 itu dikatakan perbuatan baik dari orang-orang kudus. Ini pakaian putih yang pertama. Ya maafkan, ini kemenangan yang pertama. Kemenangan yang masih perlu dilanjutkan. Ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Iya, jangan bersukacita dengan kemenangan pertama ini, kebenaran dan kesucian, lalu lupa diri mulai menghakimi orang. Tetapi bersukacita karena namamu ada terdaftar di surga. Ada terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu nanti tes terakhir. Kemenangan mutlak yang dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Namanya tertulis di dalam buku kehidupan. Tadinya kita punya dosa tercatat semua, tapi oleh darah Yesus dihapuskan. Ini kemenangan pertama. Kita menerima pakaian putih, perbuatan baik dari orang-orang kudus, kebajikan. Sesudah itu, sesudah Tuhan menghapuskan dosa kita, baru nama kita ditulis dalam kitab kehidupan yang juga ada di takhta itu. Itu nanti checking terakhir. Dosa diampuni, oke. Nama ada enggak? Kalau nama itu ada tertulis, kita luput dari kematian yang kedua. Itu ditulis dalam Wahyu Fatsal 22. Wahyu Fatsal yang ke-22. Ini kemenangan dengan darah anak domba Allah. Setan dikalahkan. Tidak bisa lagi membawa kita ke dalam. Kalau nama kita tertulis, setan tidak bisa lagi mau mengganggu kita. Ini kemenangan atas setan. Mari, ayat yang ke-11. 22, Wahyu 22 ayat 11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Ya. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ya, jadi satu perbedaan besar nanti. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Ya. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus mengkuduskan dirinya. Lihat keterusannya di mana? Ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Iya. Ini perbuatan baik, ini upah ya. 13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terakhir, yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. 14. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Itu Wahyu 7, kemenangan pertama tadi. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya, dibenarkan, disucikan, dikuduskan. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Terus mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ke dalam kota Yerusalem baru. Pintu-pintu gerbang Yerusalem baru dibukakan bagi imam-imam dan raja-raja, bagi mempelai wanita. Dengan pakaian putih ini kita menghadapi pintu yang terbuka, dengan nama tertulis di dalam kerajaan surga. Saudara-saudara, kita mengalami suasana ini. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan. Dan pohon-pohon kehidupan ini, pohon-pohon kehidupan ini di Taman Firdaus, kerajaan Allah di bumi. Dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota ini. Ini Yerusalem baru. Jadi tidak berhenti pelayanan ini di bumi ini,
tapi dilanjutkan ke Yerusalem baru. Pintu bukan cuma pintu Firdaus yang dibukakan, tapi pintu Yerusalem baru pun terbuka. Puji Tuhan.